lagi dengan saya, Animus Sang Indigo. Banyak sekali orang-orang yang berupaya melakukan berbagai macam ritual untuk mendapatkan pendamping sosok kodam macan putih. Namun tidak jarang banyak dari semua orang yang melakukan berbagai macam ritual, melakukan berbagai macam upaya, namun tidak berhasil mendatangkan sosok kodam macan putih menjadi pendamping diri mereka. Padahal ada sebuah kenyataan dan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Dikarenakan ada beberapa banyak faktor yang menjadi sebuah pendukung agar seseorang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa faktor utama yang menjadi penentu agar diri seseorang, diri teman-teman dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Saksikan terus video ini sampai habis karena di akhir video saya akan membalas beberapa pertanyaan teman-teman. Dan yang harus teman-teman ingat dan selalu saya sampaikan, setiap jawaban yang saya berikan dari pertanyaan teman-teman itu semua gratis. Apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Animus Sang Indigo dan meminta imbalan dari berbagai pertanyaan yang teman-teman berikan dan jawaban yang saya berikan, sudah dapat saya pastikan orang itu adalah palsu. Dan jangan lupa dukungannya dengan klik like, subscribe, serta apabila teman-teman mengetahui berbagai macam faktor lain yang menjadi penentu agar diri seseorang didampingi dan dihampiri oleh sosok kodam macan putih yang terlewatkan dan tidak saya ucapkan dalam video ini, silakan tulis di kolom komentar. Faktor pertama yang menjadi penentu seseorang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih adalah faktor keturunan. Ya teman-teman, tentu saja faktor keturunan merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi apakah seseorang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Apabila ada anggota keluarga yang sebelumnya telah melakukan berbagai macam ritual dan berhasil didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka ketika anggota keluarga tersebut tutup usia, sosok kodam akan mencari anggota keluarga lain untuk didampingi dan dijaga oleh sosok kodam macan putih. Bukan hanya itu teman-teman, apabila teman-teman memiliki garis keturunan dari sebuah kerajaan ataupun garis keturunan dari sebuah kelompok yang kelompok atau kerajaan tersebut telah memiliki perjanjian ataupun memang telah dilindungi dan didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka teman-teman pun memiliki potensi lebih besar untuk dihampiri dan dijaga oleh sosok kodam macan putih. Karena sosok kodam macan putih sangat dikenal setia untuk mendampingi siapa saja, walaupun hanya memiliki sedikit garis keturunan oleh sebuah kelompok ataupun kerajaan yang dahulu kala telah didampingi dan dijaga oleh mereka. Oleh karena itu, apabila memang diri teman-teman memiliki garis keturunan baik secara dekat maupun keturunan secara jauh yang sebelumnya telah didampingi dan dijaga oleh sosok kodam macan putih, maka diri teman-teman memiliki potensi lebih besar dibandingkan orang lain pada umumnya untuk dihampiri dan dijaga oleh sosok kodam macan putih. Faktor penentu kedua yang membuat seseorang dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih adalah faktor jodoh.
Apabila teman-teman tidak memiliki garis keturunan yang anggota keluarga telah didampingi oleh sosok kodam macan putih, ataupun teman-teman tidak memiliki garis keturunan sebuah kelompok ataupun kerajaan yang telah melakukan perjanjian dan telah dijaga serta didampingi oleh sosok kodam macan putih, namun teman-teman memiliki ikatan jodoh dengan sosok kodam macan putih, maka tentu saja teman-teman pun memiliki potensi lebih besar untuk dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Namun, biasanya orang-orang yang memiliki jodoh memang di awal ketika mereka lahir dan tumbuh dewasa, diri mereka tidak memiliki pendamping kodam macan putih. Kodam macan putih akan datang menghampiri teman-teman ketika diri teman-teman memang telah siap untuk menerima kehadiran dari sosok kodam macan putih, ataupun ketika tanpa disengaja diri teman-teman mendatangi sebuah tempat dan tempat tersebut telah dijaga serta dikuasai oleh sosok kodam macan putih, dan ketika sosok kodam melihat diri teman-teman dan merasa adanya ikatan jodoh dengan diri teman-teman, maka di saat itulah diri teman-teman akan dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Faktor ketiga yang menjadi penentu seseorang dapat didampingi dan dihampiri oleh sosok kodam macan putih adalah faktor tulang harum. Ya teman-teman, saya pernah bahas hal ini di beberapa video saya sebelumnya. Ketika seseorang memiliki tulang harum pada diri mereka, maka orang tersebut akan sangat mudah sekali untuk dihampiri dan didampingi oleh sosok makhluk alam gaib, termasuk sosok kodam macan putih. Orang-orang yang memiliki tulang harum memang biasanya akan memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, walaupun diri mereka tidak memiliki garis keturunan ataupun diri mereka tidak memiliki ikatan jodoh dengan sosok kodam macan putih. Namun, apabila memang di diri mereka terdapat tulang harum, sosok kodam macan putih akan lebih mudah tertarik kepada diri mereka. Tapi teman-teman, yang harus menjadi perhatian untuk orang-orang yang memiliki tulang harum pada diri mereka, mereka harus selalu waspada akan setiap makhluk alam gaib yang datang menghampiri diri mereka, karena terlalu banyak makhluk alam gaib yang ingin berada di dekat mereka, yang ingin mendampingi diri mereka. Tidak jarang banyak makhluk alam gaib yang mengambil perwujudan dari sosok kodam tertentu, termasuk kodam macan putih, untuk menipu daya orang tersebut agar orang ini menerima sosok makhluk alam gaib menjadi pendamping hidup mereka. Padahal sejatinya makhluk tersebut membawa energi negatif dan ingin menyesatkan orang tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, apabila memang teman-teman memiliki tulang harum dan teman-teman merasakan bahwa banyak sekali makhluk alam gaib yang ingin mendampingi dan mengikuti diri teman-teman, maka teman-teman harus waspada dan jangan selalu percaya akan makhluk apa saja dalam perwujudan apa saja yang menghampiri diri teman-teman, karena bisa saja makhluk tersebut sedang berupaya untuk menipu teman-teman dan membawa energi negatif ke dalam kehidupan teman-teman. Faktor keempat yang membuat seseorang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok kodam macan putih adalah memiliki sifat yang disukai dan digemari oleh sosok kodam macan putih. Ya teman-teman, hal ini pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya secara spesifik tentang 4 sifat yang dimiliki seseorang dan digemari oleh sosok kodam macan putih. Tentu saja orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini memiliki potensi lebih besar untuk dihampiri dan didampingi sosok kodam macan putih dibandingkan orang pada umumnya.
Karena walaupun memang tidak semua, namun kebanyakan orang-orang yang telah dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih memiliki sifat-sifat tertentu secara spesifik dan seperti yang telah saya jelaskan di video itu. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa saja 4 sifat yang sangat digemari dan disukai oleh kodam macan putih dan seringkali dimiliki, dipunyai oleh orang-orang yang telah dijaga oleh sosok kodam macan putih, teman-teman bisa melihat di dalam video tersebut. Dan saya harap video tersebut dapat memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman mengenai 4 sifat yang dipunya oleh orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam macan putih. Beberapa faktor penentu untuk seseorang dapat dihampiri dan dijaga oleh sosok kodam macan putih. Tentunya masih banyak faktor-faktor lain di luar sana yang tidak saya sebutkan dan tidak saya ucapkan di dalam video ini. Namun, apa yang saya sebutkan, faktor-faktor yang saya ucapkan merupakan hal-hal yang paling sering terjadi kepada orang-orang yang telah dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam macan putih. Seperti yang saya ucapkan di awal video, di akhir video ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang telah saya terima dari teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan teman-teman yang mungkin saja tidak saya jawab, belum saya jawab, mohon bersabar karena bisa jadi pertanyaan tersebut akan saya jawab di video berikutnya. Serta apabila teman-teman memiliki pengalaman supranatural ataupun teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman dan semua itu gratis setiap di akhir video saya. Pertama dari akun 7 Genjutsu. Pertanyaannya adalah, saya ada barang mas, energinya kuat, dia ada di kamar saya, pengen tak ambil tapi nggak tahu caranya, soalnya saya belum mahir benar. Untuk kakak 7 Genjutsu ataupun teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, apabila teman-teman mengetahui lokasi secara spesifik sebuah benda pusaka dan benda tersebut belum muncul secara sendirinya dan teman-teman berniat untuk mengambil benda tersebut, saya sarankan jangan. Kenapa? Karena tidak semua makhluk alam gaib akan diam ketika benda pusaka milik mereka ingin diambil oleh manusia. Kebanyakan dari makhluk alam gaib akan melawan orang-orang yang akan mengambil benda pusaka mereka. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya berasal dari akun Asrini Kisari dan Andriansah Putra. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya menanyakan tentang apakah di diri saya terdapat sosok kodam pendamping ataupun sosok kodam penjaga. Nah, untuk kakak Asrini dan kakak Andriansah Putra ataupun teman-teman yang sedang menonton video ini, sebenarnya ketika seseorang dihampiri ataupun didampingi oleh kodam penjaga, maka diri kita pastilah yang pertama kali tahu. Karena orang-orang yang dihampiri oleh sosok kodam penjaga akan mengalami beberapa proses di dalam hidup mereka, dari sakit sampai mengalami pengalaman supranatural. Jadi, apabila kakak memang sering mengalami pengalaman supranatural, sudah dapat dipastikan bahwa di dalam diri kakak terdapat sosok kodam yang menjaga serta mendampingi diri kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini berasal dari akun Roni Sanjaya. Saya mau nanya bang, bagaimana caranya biar bisa merasakan membedakan suatu benda pusaka yang berenergi positif atau negatif? Soalnya di samping banyak yang ngasih pengen ngikut, ketarik, saya juga senang mengoleksinya. Jadi begini, untuk mengetahui sebuah benda pusaka berenergi positif ataupun negatif memang agak-agak sulit kakak, karena itu dibutuhkan sebuah proses yang sangat lama. Tapi ada cara yang sangat mencolok
yang dapat kita ketahui ketika benda tersebut membawa energi positif ataupun energi negatif. Ketika kakak menyimpan benda tersebut, ketika kakak membawa benda tersebut di sekitar diri kakak, coba kakak lihat dalam waktu jangka 1-3 hari. Apakah kakak sering mengalami hal-hal yang sekiranya merugikan diri kakak? Ataupun kakak tiba-tiba muncul perasaan atau sifat-sifat yang berbeda dari diri kakak. Misalnya, kakak seorang yang pemaaf. Tiba-tiba dengan adanya benda tersebut, kakak menjadi seorang yang pemarah dan pendendam. Dan ataupun saat kakak menyimpan benda tersebut yang tadinya kakak sangat dekat dan kakak sangat rajin untuk menjalankan perintah-perintah agama seperti sholat, berdoa, dan lain sebagainya. Dan setelah benda tersebut ada di sekeliling kakak, kakak menjadi sangat malas untuk menjalankan perintah agama. Kakak selalu saja mendapatkan berbagai macam halangan untuk menjalankan perintah agama. Maka sudah dapat dipastikan bahwa benda pusaka tersebut membawa energi negatif. Seperti yang saya bilang pada pertanyaan pertama, apabila memang benda tersebut tidak memiliki jodoh kepada kita, benda tersebut berasal dari pemaharan, maka saya sarankan agar tinggalkan benda tersebut kakak. Karena apabila memang benda tersebut tidak ada jodoh dengan diri kita, kemungkinan besar benda tersebut akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya dari akun Good Gaming. Pertanyaannya adalah, kakak saya mau bertanya, jika kakak ayah saya tidak ingin menerima kodam keturunan dari kakek saya, apakah kodam keturunan itu akan bisa pindah ke cucu-cucunya yang ingin menerima kodam keturunan tersebut? Jawabannya bisa kakak. Sosok kodam leluhur akan memilih setiap anggota keluarga yang memiliki kesamaan, baik dari genetik, sifat, dan lain sebagainya. Pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Dan apabila orang yang telah dipilih menolak warisan dari kodam leluhur, maka sosok kodam leluhur akan mencari di keturunan selanjutnya orang-orang yang memiliki kesamaan seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Pajar Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya, saya pernah diisi kodam macan, tapi sampai sekarang saya belum pernah melihat secara langsung, baik dalam mimpi ataupun nyata. Hanya pernah suatu malam saya meditasi, saya merasa ada sosok yang mengawasi. Mohon jawabnya bang, saya ingin memastikan apa kodam itu masih ada di diri saya. Nah, seperti yang saya bahas dalam video ini, sosok kodam itu hanya memiliki beberapa faktor yang dimiliki oleh seseorang. Apakah kakak mempunyai faktor-faktor yang telah saya sebutkan? Karena apabila kakak tidak memiliki faktor-faktor yang saya sebutkan dan kakak melakukan pengisian kodam macan putih, memang sosok tersebut hanya akan ada mendampingi diri kakak, tapi tidak memberikan efek dan dampak apapun kepada hidup kakak. Jadi sosok tersebut hanya akan diam dan akan pergi pada waktunya. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Sigit Susanto. Pertanyaannya adalah, salam santun dan salam rahayu master. Izin bertanya, apa kegunaan dari senjata semisal keris goib yang ada di tubuh? Apa itu termasuk MG atau memang zaman gaib? Terima kasih. Nah, jadi gini, ada beberapa orang yang memang melakukan pengisian terhadap diri mereka, memasukkan berbagai macam benda pusaka ke dalam diri mereka. Tujuannya untuk sebagai susuk ataupun sebagai peningkat wibawa. Dan ada beberapa orang juga yang memasukkan benda pusaka ke dalam diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu tertentu. Jadi sebenarnya ketika kakak memasukkan benda pusaka dalam tubuh kakak, kakaklah yang harus mengetahui apa dan tujuan dari benda tersebut ada dalam diri kakak. Karena apabila memang benda tersebut tidak membawa manfaat apapun untuk hidup kakak, saran saya jangan lakukan hal tersebut. Yang harus kakak ketahui, ketika seseorang memiliki benda pusaka dalam diri mereka, apalagi benda tersebut membawa dampak negatif untuk hidup mereka, maka ketika orang tersebut akan tutup usia, ketika orang tersebut akan meninggal dunia, maka prosesnya akan sangat sulit. Orang tersebut harus melepaskan benda yang ada dalam tubuh mereka agar jalan menuju ke alam lain, agar orang tersebut saat akan tutup usia menjadi mudah.
Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Left Today Production. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Gimana sih caranya mendapatkan kodam pendamping? Soalnya saya ingin mempunyai kodam. Sebenarnya tujuannya untuk apa kakak ingin memiliki kodam pendamping? Karena walaupun kakak tidak memiliki kodam pendamping, kakak harus ingat kakak memiliki Tuhan yang Maha Esa, yang tentu saja kemampuannya jauh lebih besar daripada sosok makhluk alam gaib apapun. Namun, jika kita membahas sedikit, orang-orang yang memiliki kodam pendamping seperti yang saya jelaskan dalam video ini secara garis besar pun hampir sama. Orang-orang tersebut haruslah memiliki berbagai macam garis keturunan, orang tersebut harus memiliki berbagai macam daya tarik, dan beberapa karakter-karakter tertentu yang disukai oleh sosok kodam ataupun sosok makhluk alam gaib. Jadi, saran saya untuk kakak Left Today Production, jangan terlalu terfokus untuk memiliki kodam pendamping. Dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sosok Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan makhluk alam gaib apapun yang ada di dunia ini. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Kinoy. Pertanyaannya adalah, Bang, saya mau nanya tapi mohon dijawab please. Suatu hari pada waktu subuh aku mau tidur dan gak kerasa udah kelelap. Tahu-tahu ada cewek nambang di Jawa di samping aku tidur bang. Nembang Jawa mirip dibawain sinden gitu. Aku bangun lari ke tempat nyokap, sholat subuh, aku ceritain aja sama nyokap apa yang aku alami. Terus besoknya nyokap coba nanya ke seseorang yang tahu hal gaib tersebut. Mungkin gini orang itu bilang, anak ibu diikuti oleh jin cewek cantik. Katanya kalau sudah suka nanti bisa diajak ke alamnya. Nah, kebetulan aku juga orang Jawa. Yang aku mau tanyakan, apa benar itu jin kodam atau jin leluhur? Sebelumnya terima kasih banyak. Nah, berapa sering kakak mengalami hal tersebut? Apabila memang kakak hanya mengalami satu kali, bisa saja hal tersebut merupakan bentuk interaksi dari sosok makhluk alam gaib yang mendiami tempat kakak. Namun, apabila kakak seringkali mengalami hal tersebut, kakak seringkali mengalami interaksi dengan sosok makhluk yang kakak lihat. Memang bisa jadi makhluk tersebut tertarik dengan diri kakak. Dan yang harus kakak ketahui adalah apakah makhluk tersebut membawa energi negatif ataupun energi positif terhadap hidup kakak. Nah, untuk hal apakah kakak dapat dibawa ke alam lain yang ketika kakak disukai oleh jin tersebut, itu bisa saja kakak. Dan apabila memang hal itu terjadi, berarti sudah dapat dipastikan bahwa jin tersebut memiliki energi negatif. Pertanyaan selanjutnya dari akun Rinywaja Yamaha. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya, saya habis melakukan pengisian kodam macan putih Prabu Siliwangi ke salah satu padepokan Al-Hikmah lewat online dan pakai media kapsul 3 katanya permanen. Bilangnya apa ya bisa? Tidak bisa kakak. Pengisian kodam itu tidak bisa online. Pengisian kodam itu berbeda dengan isi pulsa ataupun token listrik. Tidak bisa secara online kakak. Jadi kakak harus melakukan berbagai macam ritual serta pengasahan diri. Oleh karena itu saya tegaskan jangan mudah terpercaya dan tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku bisa melakukan pengisian online. Karena sekali lagi pengisian kodam berbeda dengan pengisian pulsa ataupun pengisian token listrik kakak. Next, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ujang Triyanto. Pertanyaannya adalah, saya 3 kali bermimpi ke tempat Dewi Lanjar. Apa maknanya itu dan apakah abang bisa melihat dan mengikuti saya siapa saja? 3 kali bermimpi ke Dewi Lanjar. Nah, pertanyaannya saya balik lagi ya kak. Setelah kakak mengalami mimpi tersebut, apakah kakak mengalami pengalaman spiritual lainnya? Karena mimpi bisa saja hanya sebuah tidur. Namun ketika kita bermimpikan hal-hal gaib, dan setelah kita bangun, setelah kita selesai melewati mimpi tersebut, kita seringkali mengalami hal-hal supranatural. Maka bisa dipastikan mimpi tersebut memang benar membawa sebuah pesan dari alam gaib. Beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah saya terima. Untuk jawaban-jawaban lain yang belum saya jawab, mohon bersabar karena pertanyaan tersebut akan saya jawab di akhir video pada video selanjutnya. Serta jangan lupa dukungannya dengan klik like, subscribe karena dukungan teman-temanlah yang membuat diri saya sangat semangat untuk membuat video-video mengenai pengalaman supranatural. Sampai di sini video saya.
Salam indigo, salam topeng.